Saudari-saudara yang dicintai oleh Tuhan, selamat Paskah berkah dalem. Kita memasuki bulan Mei, bulan penghormatan yang khas bagi Bunda Maria yang dianjurkan oleh gereja. Bapa Suci Paus Paulus yang ke-6 dalam ensikliknya The Month of May menyatakan demikian. Bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen, baik di gereja maupun secara pribadi di rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Demikian kutipan dari ensiklik Bapa Suci Paus Paulus yang ke-6. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria menduduki tempat yang istimewa. Bahkan Gereja Katolik mempunyai 4 dogma tentang Maria. Tentu saja dogma itu tidak hanya tentang Maria, ada banyak dogma dalam Gereja Katolik. Dogma adalah sebuah pengajaran dari gereja yang secara implisit maupun eksplisit dinyatakan oleh kitab suci atau tradisi suci. Baik secara implisit maupun eksplisit dinyatakan oleh tradisi maupun kitab suci yang dipercaya oleh umat beriman karena pemakluman agung oleh wewenang mengajar dari gereja, yang dipercaya oleh kita umat beriman karena dimaklumkan oleh pemaklum agung, itulah magisterium, kuasa mengajar gereja. Sering orang gagal paham tentang dogma. Dogma dikira ajaran baru yang dinyatakan oleh kuasa mengajar gereja, yang ditekankan kuasanya, maka lalu diperdebatkan. Padahal tidak demikian. Dogma itu lahir dari tradisi dan kitab suci. Misalnya, Maria diangkat ke surga. Ajaran tersebut sudah diyakini umat beriman dan sudah ratusan tahun diusulkan supaya dinyatakan dogma bahwa Maria diangkat ke surga jiwa raganya. Ratusan tahun diusulkan. Dan baru pada puluhan tahun yang lalu dinyatakan untuk meneguhkan iman. Dan biasanya dogma itu lahir dari polemik. Artinya begini loh, tradisi sudah berjalan baik, tetapi kemudian ada diskusi yang kemudian bisa mengacaukan pemahaman dan iman. Maka kemudian diteguhkan oleh magisterium, oleh kuasa mengajar gereja. Dogma itu berkaitan dengan kuasa mengajar, berkaitan dengan peran kepausan. Banyak kaum fundamentalis yang hanya gegengi percaya pada Alkitab. Alkitab satu-satunya sumber iman. Betulkah? Mari kita lihat berkaitan dengan dogma ini. Mari kita lihat. Dalam sejarahnya, sejak zaman para rasul, ingat, ada banyak diskusi tentang iman, diantaranya misalnya tentang sunat. Ya kan? Diskusi panjang apakah pengikut jalan Tuhan diwajibkan sunat atau tidak.
Kemudian diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan Alkitab. Waktu itu belum ada kitab Perjanjian Baru dan Injil. Maka penyelesaiannya tentu saja dengan cara Alkitab orang Yahudi. Kalau dengan Alkitab orang Yahudi, tentu saja keputusannya pasti harus sunat. Tetapi bukan itu. Tetapi para rasul berkumpul, mengadakan konsili, menimbang, berdoa, dan mengambil keputusan. Bahwa akhirnya keputusan itu tidak mewajibkan orang Kristen sunat. Itu keputusan bukan Alkitab, tetapi keputusan konsili. Catatan yang kedua, kitab suci sendiri dipilih dari tulisan-tulisan dikanonisasi oleh kuasa mengajar gereja, oleh tradisi. Maka bahkan dalam arti tertentu boleh dikatakan Alkitab kita yang utuh ini lahir dari tradisi suci. Maka tidak fair untuk mendiskusikan tentang dogma hanya berkaitan dengan kekuasaan mengajar gereja. Sekali lagi, kuasa mengajar gereja meneguhkan apa yang sudah hidup dalam tradisi yang panjang sejak zaman para rasul. Ada 4 dogma tentang Maria. Yang pertama adalah dogma Maria Bunda Allah, Theotokos Mater Dei, yang dinyatakan melalui konsili Efesus tahun 431 dan kita rayakan tiap tanggal 1 Januari membuka tahun. Dogma yang kedua adalah Maria tetap perawan, Maria Virgini, yang dinyatakan oleh konsili Konstantinopel yang kedua tahun 553. Kemudian yang ketiga adalah dogma Maria dikandung tanpa noda, Maria Immaculata, yang dinyatakan pada tahun 1854. Dan yang terakhir adalah dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, Maria Assumpta, yang dinyatakan pada tahun 1950 dan kita rayakan setiap tanggal 15 Agustus. Mari mantap dengan iman pada Tuhan dan kesetiaan pada gereja melalui magisterium kuasa mengajar gereja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah Maria yang memperkaya gerejamu dengan sifat keibuannya yang sangat istimewa. Engkau membentuk gerejamu menjadi gereja yang lembut, yang merengkuh, yang berbelas kasih, yang mengampuni, yang hangat bersaudara. Terima kasih ya Tuhan, semoga umat-Mu kami semua bertumbuh dalam watak keibuan sebagaimana kami memiliki Maria yang selalu mendoakan dan merestui pesiaran hidup kami gerejamu. Terpujilah Maria yang kami hormati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.